Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Watini, MPD, selaku pembimbing dosen mata kuliah Emotional Intelligence. Saya bernama Aliato Jamalia, kelas manajemen pagi, ingin mempresentasikan materi Emotional Intelligence. 1. Jelaskan A. Arti emotional intelligence. B. Tujuan mempelajari emotional intelligence. C. Manfaat memiliki emotional intelligence. D. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. E. Hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. A. Arti emotional intelligence: kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. B. Tujuan mempelajari emotional intelligence. Dengan L tinggi, kamu dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan L kamu bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. C. Manfaat memiliki emotional intelligence. Memiliki kecerdasan emosional akan meningkatkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit. Dengan memiliki kecerdasan emosional, maka kita akan terhindar dari kerentanan terhadap penyakit seperti stres, kecemasan, dan depresi yang mempengaruhi kekebalan tubuh. D. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Menurut Reuven Bar-On, kecerdasan emosional dibagi menjadi 5 ranah dengan 15 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Ranah interpribadi. Ranah ini terkait yang disebut inner self, diri terdalam atau batiniah. Komponennya yaitu kesadaran diri, sikap asertif, kemandirian, penghargaan diri, aktualisasi diri. 2. Ranah antar pribadi. Ranah ini berhubungan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi mereka yang berperan dengan baik dalam ranah ini biasanya bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Berikut adalah komponen yang terdapat dalam ranah ini, yaitu empati, tanggung jawab sosial, hubungan antar pribadi. 3. Ranah pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk mengenali dan merumuskan masalah serta menemukan dan menerapkan pemecahan yang ampuh, yaitu uji realitas dan sikap fleksibel. 4. Ranah pengendalian stres. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Keberhasilan dalam ranah ini berarti bahwa kita biasanya dapat tetap tenang, jarang bersifat impulsif, dan mampu menghadapi tekanan. Berikut komponen yang ada di dalamnya yaitu ketahanan menanggung stres dan pengendalian impuls. 5. Ranah suasana hati umum. Ranah ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendiri dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah ini terdiri dari 2 komponen, yaitu kebahagiaan dan optimisme. Hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. 1. Sukar untuk berempati, menceritakan cerita kepada anak-anak, bermain sosiodrama. Anak-anak akan belajar berbagai jenis perasaan. Empati akan bertumbuh bila
anak-anak mempunyai pengetahuan dan kesanggupan untuk menganalisa situasi dan menyadari bahwa situasi itu dapat saja terjadi pada kita. 2. Malu. Orang tua dan guru harus menceritakan kepada mereka bagaimana mengatasi rasa malu tersebut. Dorong mereka untuk mempunyai percaya diri. 3. Kesulitan membina hubungan. Sebelum anak-anak mempunyai teman, orang tua, guru harus menjadi teman dari anak-anak terlebih dahulu. Bila mereka malu, orang tua atau guru harus memperkenalkan mereka pada teman baru. Bila anak-anak berperilaku seperti bos, sampaikan itu tidak baik. 4. Frustasi. Orang tua dan guru dapat menolong bila anak mengalami frustasi. Tolonglah anak dengan menciptakan situasi yang tenang, hargai perasaan frustasi mereka. 2. Buatlah contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence. A. Di lingkungan kelas. B. Lingkungan kampus. C. Lingkungan kerja. D. Lingkungan masyarakat. A. Lingkungan kelas. Contohnya, pengajar memberikan arahan kepada siswa agar tidak membuang sampah sembarangan di kelas dan edukasi bahaya membuang sampah sembarangan. Implementasinya menumbuhkan rasa tanggung jawab. B. Lingkungan kampus. Contohnya, sebelum bekerja, mahasiswa harus mengembangkan skill terlebih dahulu, salah satunya di kampus. Yang harus dikembangkan di kampus, kemampuan komunikasi, mengatur keuangan dan memanajemen waktu, meningkatkan kemampuanmu untuk berinteraksi tatap muka dengan orang lain, berbagi latar belakang di kampus untuk bertemu orang lain, dan bersosialisasi sangat berguna saat bekerja. Implementasinya mengembangkan soft skill. C. Lingkungan kerja. Contohnya, waktu diskusi bersama ini dapat menjadikan kecerdasan emosi sebagai bagian integral dalam upaya harian tim untuk meningkatkan kinerja mereka. Implementasinya, atur waktu untuk diskusi bersama tim. D. Lingkungan masyarakat. Contohnya, di masyarakat diadakan kerja bakti, membersihkan saluran air agar tidak banjir. Implementasinya menumbuhkan rasa bermasyarakat terhadap lingkungan sekitar. 3. Jelaskan implementasi emotional intelligence dan kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Dalam penerapannya kurangnya keterampilan yang memadai, misalnya keamanan teknologi komunikasi, keandalan stabilitas mesin produksi, karena revolusi industri 4.0 dinilai berpotensi dalam menggradasi peran manusia. Society 5.0